Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Hanif rahimakumullah, berjumpa kembali bersama channel kita Kampung Madinah Indonesia Temboro Panjapa. Alhamdulillah sahabat Hanif, di bulan Zulhijjah yang penuh barokah ini ya, kita akan bermuzakarah tentang fadilah zikir. Jadi dalam kitab hadis ada zikir yang apabila kita baca satu kali, ini pahalanya yaitu mendapatkan 2 juta kebaikan. Dan pada kesempatan ini kita juga akan membacakan hadis tentang zikir penghapus dosa dan keutamaan zikir lainnya. Oke sahabat Hanif, kita bacakan hadisnya. Ini hadis riwayat Imam Tabrani di dalam kitab At-Targhib. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu qol, dari Sayyidina Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala, barang siapa membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ahadan somadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, kataballahu lahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menulis alfi hasanatin, baginya 2 juta kebaikan. Rawahu Tabrani, hadis riwayat Tabrani fi Targhib di dalam kitab At-Targhib. Diulangi dari Sayyidina Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ahadan somadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, maka Allah SWT akan menulis baginya 2 juta kebaikan. Hadis riwayat Tabrani dari kitab At-Targhib. Masya Allah. Faedah, betapa besar karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Dengan bacaan yang ringan tanpa bersusah payah dalam membacanya dan tanpa biaya sedikit pun, kemudian tanpa memakan waktu yang lama, hanya beberapa detik saja, kita bisa memperoleh pahala 2 juta kebaikan. Satu kali kita baca zikir, pahalanya 2 juta kebaikan. Masya Allah ya. Zikirnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ahadan somadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Satu kali, pahalanya 2 juta kebaikan. Masya Allah. Insya Allah ya, kita niat untuk mengamalkan dan menyampaikan. Masya Allah. Kemudian sahabat Hanif rahimakumullah, di dalam hadis lain disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, an Abi Darda'i radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa min abdin yaqulu la ilaha illallahu mi'ata marratin, tidak ada seorang hamba pun yang mengucapkan la ilaha illallah berapa? Mi'ata marratin, 100 kali, illa ba'asahullahu yaumal qiyamah ya, kecuali Allah SWT akan membangkitkannya pada hari kiamat, wa wajhuhu kal qamari lailatal badri walam yurfa li ahadin yauma izin amalun abdulu min amalihi illa man qala misla qawlihi au zada. Ya.
kecuali ya, Allah SWT akan membangkitnya pada hari kiamat ya. Wa wajhu kal qamari, dengan wajah bersinar seperti bulan purnama. Tidak ada seorang pun yang amalannya lebih utama pada hari itu kecuali orang yang mengucapkan kalimat tersebut sebanyak yang ia ucapkan atau melebihinya ya. Jadi kalau kita zikir la ilaha illallah 100 kali, maka keuntungannya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan pada hari kiamat dengan wajah bersinar seperti bulan purnama. Masya Allah. Jadi kalau kita ingin wajah kita nanti di padang mahsyar bersinar seperti bulan purnama, kita dawamkan ya, kita istiqomahkan zikir la ilaha illallah 100 kali setiap hari. Masya Allah. Rawahu Tabrani, hadis Tabrani fi Majmu'uz Zawaid ya, dalam kitab Majmu'uz Zawaid. Masya Allah. Kemudian Sabahani rahimakumullah, hadis berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma minkum min ahadin yatawaddau fayublighu au fayusbighul wudu'a summa yaqul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah as-samaniyatu yadkhulu min ayyiha syaa. Rawahu Muslim. Dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang dari kalian yang berwuduk dengan sempurna ya, yaitu dengan menjaga seluruh sunnah-sunnah dan adab-adab wuduk, lalu berdoa selesai wuduk berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, kecuali akan dibukakan baginya 8 pintu surga, terserah kepadanya dari pintu yang mana ia akan masuk. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan Ibnu Majah dari kitab At-Targhib ya. Nah, sehingga sahabat Hanif, kalau kita ambil wudu ya, selesai wudu kita doa ya. Kalau di dalam hadis yang lain ya ada tambahannya. Ya, doanya ada tambahannya. Kalau di dalam hadis ini ya, kita cukup sampai wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu. Maka akan dibukakan 8 pintu surga. Masya Allah, dibukakan untuk kita 8 pintu surga. Sehingga kalau kita doa wudhu jangan buru-buru, kan tartil, Masya Allah, diresapi ya. Masya Allah, sehingga ya, dibukakan 8 pintu surga untuk kita. Terserah, Masya Allah, dalam hadis ini katakan terserah kepadanya dari pintu yang mana ia akan masuk. Hadis Muslim, Abu Daud dan Ibnu Majah dari kitab At-Targhib. Masya Allah. Kemudian sahabat Hanif rahimakumullah, kita bacakan dalam hadis yang lain, Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhriju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman. Baginda Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan berfirman, akhriju minan nar, keluarkanlah dari neraka orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah ya, dan di dalam hatinya ada iman walaupun sebesar zarrah.
Nah, kata ulama zarah ini ya kan seperti debu. Debu kalau di sore hari ventilasi rumah kita ada yang berterbangan debu-debu kecil itu ya kan, kecil itu zarah. Lebih kurang seperti itu. Jadi ya, nanti di hari kiamat Allah SWT berfirman, keluarkanlah dari neraka orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada iman walaupun sebesar zarrah, debu kecil tadi. Kemudian sahabat Hanif, lanjutan hadisnya Allah berfirman, akhriju minan nar man qala la ilaha illallah au zakarani au khafati fi maqamin. Keluarkanlah dari neraka orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah atau orang yang pernah mengingatku dengan cara apapun atau yang takut kepadaku dalam suatu keadaan. Keluarkanlah dari neraka orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah atau orang yang pernah mengingatku dengan cara apapun atau yang takut kepadaku dalam suatu keadaan. Rawahu Hakim, hadis riwayat Hakim. Masya Allah ya. Faedah, betapa banyak keberkahan yang Allah letakkan dalam kalimah yang suci ini, yaitu kalimah la ilaha illallah. Kemudian sahabat Hanif, untuk menutupi majelis kita pada kesempatan kali ini, kita akan membacakan hadis, yaitu ya, hadis mengenai zikir untuk dosa-dosa kita akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Nah, ini hadis riwayat Muslim dari kitab Mishkat. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sabbahallaha fi duburi kulli salatin salasan wa salasina wa hamidallaha salasan wa salasina wa kabbarallaha salasan wa salasina fatilka tis'atun wa tis'una wa qala tamamal mi'ati la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ghufirat khatayahu wa in kanat misla zabadil bahri. Rawahu Muslim fi Miskat. Masyaallah. Man sabahallaha fi duburi kulli salatin salasan wa salasina. Barang siapa setelah setiap salat membaca subhanallah 33 kali, wa hamidallaha salasan wa salasina, alhamdulillah 33 kali, wa kabbarallaha salasan wa salasina, dan membaca Allahu Akbar 33 kali. Fatilka tis'atun wa tis'una, yang demikian itu jumlahnya 99 kali. Wa qala tamamal mi'ati la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka fadilahnya, ya, keuntungannya, ghufirat khotayahu wa in kanat misla zabadil bahri, maka dosa-dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis Muslim dari kitab Mishkat, ya, Masya Allah. Jadi faedah alim ulama sampaikan, dosa-dosa di sini ya yang diampuni oleh Allah adalah dosa-dosa kecil. Untuk dosa-dosa besar, ya, kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, taubatan nasuha. Ya, maka mudah-mudahan ya dengan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubatan nasuha, ya, bukan tobat sambal. Masyaallah, sering kita dengar tobat sambal. Tobat sambal ini ya, sudah tobat besok ngulangi lagi, tobat sambal. Tapi yang dikendaki ya
oleh Allah Subhanahu wa taala adalah taubatan nasuha. Ya, kita taubat tidak akan mengulangi lagi, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa dalam kesunyian dia menangis kepada Allah, meneteskan air matanya, ya, mengingatkan dosa-dosanya, memohon ampun kepada Allah, maka Allah SWT akan mengampuni dosa-dosanya. Oke sahabat Hanif rahimakumullah, demikianlah muzakarah tentang beberapa hadis. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Di bulan Zulhijjah yang penuh barokah ini, kita niat untuk mengamalkan dan menyampaikan insyaallah. Untuk kesempurnaan majelis, mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini kita buat video di tepi sawah, Insya Allah di bulan Zulhijjah yang penuh barokah. Masya Allah, semoga saudara-saudara kita yang lagi menunaikan ibadah haji diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi haji mabrur. Masya Allah, haji yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.